Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahmatullah, semoga berkaitan tansah munjuakan rasa syukur wonten saudara Gusti Allah SWT ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten kenikmatan barokah hidayah soinaya sampun ing dalem menika kita tasih saged kepagihan silaturahim tolabulani wonten Masjid Taliban ingkang insyaallah tausiah mangke badhe katelaken berhubung Bapak Ustaz Basri Suwarno. Kami juga tegas semoga pengawasan yang kita pamiti ditopikan kami mas umur kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang kanipun Wekdal Sabapan para Ibu Bapak Ustaz Basri Suwarno. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah bihamdillah, sampai malam hari ini kita bisa berkumpul mengikuti kajian rutin kita, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.
Selawat dan salam tetap tercurah dan terlimpah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang istiqomah selalu di atas Islam ini, di atas sunnah ini sampai akhir hayat mereka. Bapak-bapak, ibu semua yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setiap kita bukanlah makhluk yang kekal. Kita semua akan mengalami sebuah kematian. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tapi saya dan jenengan semua adalah manusia yang akan mengalami sebuah kematian tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang memiliki jiwa akan mengalami sebuah kematian. Di ayat tadi dikatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap orang itu akan mengalami sebuah kehancuran yang tidak cuma Allah Azza wa Jalla kekal abadi selama-lamanya. Artinya tak ada satu makhluk Allah pun di bumi dan di langit yang kekal. Tak ada satu makhluk Allah pun yang kekal. Kekal itu nanti di akhirat, di alam akhirat. Selama belum masuk ke alam akhirat, semua makhluk Allah tidak kekal abadi. Akan mengalami mungkin kematian, hanya mungkin beda waktu. Hatta syaitan pun juga bisa mati. Iblis pun juga mati Pak, cuma ditangguhkan saja umur dia sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi Allah tidak menangguhkan umur setan. Yang ditangguhkan umurnya cuma iblis. Jadi di saat iblis diusir dari surga karena tidak tunduk dengan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, pada saat Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, sujud semua para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, ia enggan dengan perintah Allah dan ia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Kesombongan iblis ada dua. Satu, menolak perintah Allah. Yang kedua, meremehkan Adam. Dari surat Al-A'raf sangat jelas sekali. Si iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Usirlah iblis. Sebelum diusir, iblis minta sama Allah, ya Allah, karena engkau telah mengusir aku minta supaya aku ditangguhkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Fa'innaka minal munzirin. Kamu termasuk makhluk Allah yang aku tangguhkan. Jadi iblis meskipun kafir, dia masih mengakui Allah itu menghidupkan dan mematikan. Buktinya iblis meminta sama Allah supaya dipanjangkan umurnya. Dan dalam Quran ini cuma Allah mengatakan ka, bukan kum. Fa'innaka minal munzirin. Kamu iblis itu dipanjangkan umurnya, aku tangguhkan sampai hari kiamat. Nah, kesalahan orang sekarang mengatakan bahwa setan itu nggak bisa mati. Setan sama iblis itu beda, jenisnya sama, dari golongan jin, tapi mereka beda. Jadi jin itu sudah menghuni bumi dulu iblis itu di alam malaikat. Nah, setelah diturunkan ke bumi karena durhaka tadi, iblis itu menggoda jin tadi itu untuk jadi anak buahnya. Nah, anak buahnya iblis itu dikatakan setan. Begitu keterangan Ibnu Katsir. Nah, untuk setan-setan ini bisa mati Pak, umurnya ada, bisa dibunuh juga dengan izin Allah. Tapi kalau iblis itu sampai hari kiamat baru bisa mati itu. Itu iblis. Jadi yang ditangguhkan umurnya iblis itu pun bisa mati, cuma ditangguhkan. Jadi setiap makhluk Allah tidak ada kekal, semuanya akan mengalami kematian. Dan yang
sebenarnya yang membuat kita harus berpikir, Pak. Kita itu kan kalau saya bisa menyampaikan, hidup kita itu nggak lebih dari 2 jam umumnya. Umur kita itu jarang yang 2 jam lebih. Rata-rata 1,5 jam, 1 jam lebih dikit, 1,5 jam, 2 jam itu jarang-jarang. Rasul mengatakan bahwa umur umatku di akhir zaman itu rata-rata 60 tahun ke atas sampai 70. Yang di atas 70 kata Rasulullah kelil, sedikit sekali itu. Nah, tadi saya katakan kenapa nggak lebih dari 2 jam? Dengan buka surat 32 ayat 5 itu. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Gampangan artinya gini, Pak. 1 hari di akhirat, 1 hari di alam malaikat. Itu kalau dihitung di bumi itu sudah 1000 tahun. Di 1 hari di alam malaikat sana, itu kalau dihitung di bumi 1000 tahun, Pak. 1000 tahun. 1000 tahun di bumi, di alam malaikat cuma 1 hari toh. Gimana ngitungnya? Maka tadi itu kita nggak lebih dari 2 jam rata-rata. Sekarang kita hitung aja, 1 hari kita hitung 25 jam aja, supaya saya enak baginya, Pak. Yang praktikul gak ngerti dulu, Pak. Gitu. Tak gawe sekali, gampang hitungnya. 1000 dibagi 25, hasilnya 40. Terus lagi? Iya. 40. Jadi 1000 dibagi 25, hasilnya 40. Apa artinya? Umur 40 tahun kita di alam malaikat cuma 1 jam. Masuk kau diantar? Iya. Iya, terus? 1 jam dong. 40 tahun umur kita cuma 1 jam di alam malaikat itu. Berarti umur kita kan kalau 80 tahun jatahnya cuma 2 jam dong. Tapi jarang sih 80. Kalau sampai ada 80 kata itu bonus tuh, banyak bersyukur, banyak ibadah. Ya, kalau kita dikasih jatah umur 70 tahun ke atas, alhamdulillah ya. Terus dibonusi oke. 80 dan sebagainya. Rata-rata umur kita 60 tahun ke atas, di bawah 70 ke atas sedikit. Untuk umat akhir zaman. Kalau jatah umur kita 60 tahun, berarti cuma 1,5 jam kok. Benar Pak? Iya. Kalau kita dijatah umur 60 tahun, sekarang itu umur 40 tahun, berarti kurang 1/2 jam. Kalau kita dijatah 60 tahun, sekarang 50 tahun, 15 menit benar. Oke. Gampang banget. Karena Allah selalu mengatakan di dunia itu sedikit kolil. Kenapa? Hitungan alam malaikat dengan dunia itu beda. Perputaran waktu yang paling lambat ke bumi, alam kita, itu paling lambat. 1 hari 24 jam. Ya. Yang agak cepat itu alam jin. Nah kalau maaf nih kalau kita bisa ada manusia yang masuk ke alam jin, gitu Pak ya. Itu perasaan dia paling cuma 2 jam. Kita udah jadi seminggu ketemu Pak. Karena ini masalah jin. Perputaran waktu sekarang lebih cepat. Di sana tuh mungkin sekitar 2 jam, kita udah jadi seminggu lebih baru ketemu. Wah, meneng ini tuh Mas. Bapak meneng ini tuh jawab. Jawab piye? 2 minggu misalnya gitu. Ini belum bisa lagi. Nah, kalau jenengan ke alam malaikat lebih cepat lagi perputaran waktunya. Kalau jenengan dalam kondisi mesin bumi seperti ini, mesin kita dunia ini, lempur ke alam malaikat Pak, langsung tua Pak, mati mungkin langsung. Cepat. Ya, bayi dilempar ke alam malaikat, langsung tua banget mati, mati. Itu cuma 2 jam tuh 80 tahun cuma 2 jam. Maka apa maksudnya? Kalau kita hitung matematik seperti itu, umur kita hitung di sisi Allah itu jarang yang 2 jam, lebih itu jarang. Gitu, 1 jam 1/4, 1 jam setengah, 1 jam 45 menit dan sebagainya. Yang 2 jam saja. Kalau kita menghitung dunia ya suwe lama Pak.
40 tahun lebih orang mati-mati orang gitu. Saya harus nonton yang masih gagah. Dan kita ngitung waktu di bumi, tapi ingat dengan kematian itu tidak ada yang tahu kapan kita mati. Ya. Semua sudah ditetapkan Allah. Pada saat kita ditiupkan ruh dalam rahim ibu kita, Allah tetapkan 4 hal. Rezekihi, wa ajalihi, wa adalihi, wasakyun as-sa'idun. Yang pertama, tetapkan rezekinya. Yang kedua, ajal. Jadi ajal termasuk sesuatu yang sudah ditetapkan Allah untuk kita semua. Artinya Pak, kita semua hidup di bumi ini hanya menuju kematian, bukan menuju kehidupan. Lagi-lagi, kita ini di bumi menuju kematian. Kondisinya sudah jelas kita mati. Umurnya beda-beda. Kalau jangan ingin menuju kehidupan di akhirat, kalau kita hidup di bumi ini cuma satu jawaban, menuju sebuah kematian. Kita cuma menghabiskan nikmat saja yang dijatakan Allah kepada kita. Kita cuma menghabiskan umur yang dijatakan Allah kepada kita sewaktu di dunia. Maka jangan sia-siakan umur kita, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk beribadah. Jadi jenengan, saya, ibu-ibu semua itu di bumi cuma satu tugasnya, ibadah dan gitu. Tapi jangan sholat tafsir. Jangan sholat terus kita atau nah itu pikiran jenengan. Pikiran jenengan dan gitu, mosok sholat terus. Ibadah itu bukan hanya sholat. Karena saya sering menyampaikan ketika seorang ustaz bilang mari kita banyak ibadah, yang di dalam pikiran jenengan pasti satu, sholat terus lagi. Benar nggak? Umumnya loh, kalau jenengan mengartikan ibadah cuma sholat itu salah. Sholat itu bagian daripada ibadah, bukan mengartikan makna ibadah. Ibadah itu semua yang diperintahkan Allah untuk kita. Di setiap kita menjalankan perintah Allah, kita sedang melakukan ibadah kepada Allah. Jadi hidup kita menjalankan perintah Allah di bumi ini. Sholat itu perintah Allah, berarti kita beribadah. Puasa Ramadan itu perintah Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Bermajlis taklim seperti ini, itu perintah Allah, berarti kita tidak beribadah. Ya, beribadah mendengarkan kajian dapat ilmu, sama beribadah dapat makanan makan. Makan itu ibadah. Diperintah dengan makan itu ibadah itu. Ya kan? Dakwah juga ibadah. Jadi fungsikan umur kita Pak untuk ibadah kepada Allah. Karena cuma satu yang menolong jenengan, ibadah jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka rugi orang yang di bumi tidak memfungsikan waktu yang ada. Karena kita di bumi cuma menuju sebuah kematian. Kalau nikmat jenengan, jatah rezeki jenengan sudah habis, itu habislah umur jenengan. Karena umur itu sebanding dengan nikmat jenengan. Umur itu sebanding dengan rezeki yang dijatakan Allah sama kita. Kalau rezeki jenengan sudah dihabiskan, sudah habis, pasti mati. Kalau enggak. Itu kuncinya itu Pak. Misalnya jenengan dikasih rezeki jatahnya itu 60, misalnya Pak. Ya kan? Sekarang sudah habis sekitar 55, mati. Masih 5 lagi. Gitu. Nah sekarang habis 59, belum mati, masih 1. 59 setengah isi urip. Sentik. Nah gitu. Isi urip. Gitu loh Pak. Masih hidup. Begitu setengahnya selesai, ada itu tutup usia kita. Paham Pak? Jadi mati kita itu sebanding dengan jatah rezeki kita. Sedangkan jatah rezeki kita berbeda-beda. Berarti teorinya ketemu. Jatah saya, jatah jenengan rezekinya beda-beda loh Pak. Ini menunjukkan umur kita mati beda-beda. Gak harus sama, maka gak harus tua meninggal. Yang muda pun bisa meninggal karena jatahnya sidik. Ya kan? Ini jatahnya mau selawe, langsung entek. Gitu loh Pak. Gitu. Teorinya ke sana. Apa?
Tapi yang sangat menakutkan itu pada saat kita proses sakarat. Ini yang paling menakutkan. Jadi berhasil dan tidaknya jenengan semua nanti di alam kubur sampai di padang mahsyar tergantung dengan berhasil enggak ketika sakarat. Kata Rasulullah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Ada sakaratul maut. Ingin tahu Pak sakitnya? Ingin tahu aja, saya ngerasain dulu. Tapi ya, Rasul mengatakan, jadi Rasul bilang ini, sakitnya dicabutnya apa? Ketika sakaratul maut itu bagi orang mukmin itu seperti 300 kali ditusuk pedang. 300 kali ditusuk pedang. Itu kata Rasul. Itu bagi orang mukmin. Bagaimana orang fasik? Bagaimana orang munafik? Bagaimana orang suka dosa? Saya nggak bisa bayangin. Apakah ada yang diringankan? Ada. Di antara orang-orang muqaddim, orang beriman ada yang diringankan Allah. Seperti contoh kalau syuhada, orang yang mati syahid, itu matinya ketika dicabutnya kayak digigit semut. Yang lainnya juga ada. Ini satu contoh aja. Maka kalau jangan ingin berdoa, ya Allah ringankan sakaratul maut ya Allah. Kalau perlu rakosa, saya kalau kita namanya minta, gitu. Jika bukan atau tidak ya urusan Allah. Tapi yang jelas tetap orang mengalami rasa sakit sakaratul maut. Rasulullah itu ketika dia itu menjelang sakaratul maut, itu Fatimah itu mendampingi beliau. Dan Fatimah berkata, wahai ayahanda, sungguh berat penderitaan hari ini. Fatimah melihat ayahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang sakaratul maut itu terasa sangat berat. Apa kata Rasulullah? Setelah ini ya Fatimah, enggak ada lagi berat buat, artinya akan dapat surga, dapat kemenangan di sana. Rasul sebelum meninggal, ya tahu dulu Pak, itu mukjizat. Dia bisikin Fatimah. Ketika Fatimah dibisikin begini, menangis dia. Tapi kemudian tersenyum dia. Habis menangis, tersenyum. Ditanya, apa yang dibisikin kau wahai Fatimah? Ayahanda Rasul membisikiku bahwa dia sebentar lagi mau meninggal dunia. Maka aku menangis. Dan aku tersenyum ketika dia bilang, setelah aku meninggal dunia, kata Rasulullah, maka engkau wahai Fatimah yang menyusulku setelah itu. Ini orang-orang tertentu lah ini. Semua itu mukjizat. Ada orang-orang soleh ya dikasih tahu sama Allah tapi matanya juga ada. Ya. Kalau kita bicara sakarat, umumnya orang tidak ada bisa teriak sama sekali, nggak ada yang bisa. Nggak ada satu orang pun yang bisa ngomong ketika sakaratul maut. Kalau orang itu masih bisa ngomong, itu belum sakaratul maut. Belum. Itu di bawahnya sakaratul maut, nazak namanya. Jadi ketika sakit keras itu ada namanya nazak. Nazak itu antara sakaratul maut dan sakit keras. Itu masih bisa ngomong, dia masih bisa ngobrol itu. Iya Mbak, rasanya saya ini. Aku belum sakaratul maut. Gitu loh. Kalau orang sakaratul maut umumnya tidak akan bisa ngomong. Kenapa? Tubuh udah melemah semua. Nikmat sudah habis. Nikmat ngomong aja dicabut udah. Posisi sakitnya itu luar biasa. Mau teriak nggak bisa. Yang bisa jenengan lihat cuma tetesan air mata di sini. Benar Pak? Sakitnya menahan sakit sampai dia nggak bisa teriak.
Hanya dia yang bisa terima. Nah, kalau sakaratul maut itu ditungguin Pak, ditinggal. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ujian terberat manusia itu ketika sakaratul maut itu, karena setan datang dengan wujud orang yang dia cintai, menggoda dia supaya kufur. Itu hadisnya seperti itu. Kalau jenengan misalnya ada orang mau sakaratul maut itu, kadang-kadang dia ngomong, nah, itu ayah datang itu Pak. Padahal udah meninggal. Pernah dengar ini Pak? Ketika orang menjelang sakaratul maut, kemudian dia bisa ngomong sebelum sakaratul maut Pak. Sebelum sakaratul maut dia ngomong gitu loh. Itu ayah datang. Ya aku di sana, aku kesini. Itu Pak, bukan roh ayahnya. Setan. Itu setan yang berwujud jadi orang yang dia cintai. Karena sakaratul maut itu orang merasa haus Pak. Haus sekali tuh, panas haus. Nah setan datang membawa air tuh. Kasih minum itu. Kamu minum ini, tapi kamu kubur. Kalau enggak, kita kasih itu ujian terberat. Maka tentang kita lagi mau teguh la ilaha illallah. Saat mau meninggal jangan ditinggal. Tungguin, talkinkan la ilaha illallah di telinga. Supaya apa? Dia bisa teguh dengannya menghadapi godaan syaitan saat sakaratul maut. Sangatnya luar biasa sekali. Ada satu riwayat yang mungkin masih juga diperselisihkan ulama. Nabi Idris itu terkenal sebagai nabi yang paling dekat dengan malaikat maut. Menurut riwayat, tapi ini masih ada perselisihan juga di kalangan ulama. Nabi Idris itu adalah nabi yang keutamaannya, mukjizatnya itu bersahabat erat dengan malaikat maut. Kalau bahasa kita malaikat Israel umumnya, ya kan? Bahasa umumnya orang malaikat Israel. Walaupun dalam keterangan hadis dan Quran itu lebih disebut dengan malaikat maut. Jadi malaikat maut itu sering ngobrol sama Nabi Idris. Padahal itu sangar itu malaikat maut itu orangnya sangar itu. Sering ngobrol, sering bincang-bincang. Itu mukjizat ya Pak, jangan ditiru, nggak bisa itu orang lain. Nabi Idris suatu hari bertanya sama malaikat maut, rasanya sakaratul maut itu seperti apa? Kaget malaikat, si malaikat. Ya malaikat, aku mohon kepada malaikat, minta tolong cabut nyawa kau dengan merasakan sakaratul maut. Kata Nabi. Tapi setelah itu dihidupkan kembali loh. Apa kata malaikat? Ini bukan hak saya. Ini bukan hak saya. Aku mohon sama Allah dulu, kalau diizinkan saya jalankan, kalau enggak berani saya. Maka malaikat mau langsung naik ke langit dan minta, ya Allah, hamba-Mu Idris dia minta ingin dimatikan sekarang karena ingin merasakan sakaratul maut. Setelah itu minta dihidupkan kembali. Maka Allah mengizinkan. Malaikat maut datang, cabut nyawanya Nabi Idris. Nyabut itu Pak di kepala tuh. Jadi nyabutnya nggak kaki di kepala. Maka kalau jangan menunggu orang sakaratul maut, yang dingin mana dulu? Kaki. Tapi gak gini, usah cuma prakteknya Pak. Ditarik dari rumah itu. Setelah Nabi Idris meninggal, malaikat matanya nangis. Lihat dia nangis. Setelah itu dihidupkan kembali. Malaikat mau tanya sama Nabi Idris, ya Nabi Allah, sakitnya kayak apa? Sakitnya gimana pokoknya? Sakitnya seperti apa? Nabi Idris kecil-kecil dia bilang, sakit banget.
Sakit sekali. Perasaan saya itu seperti kambing yang kulitnya dikupas hidup-hidup. Kulitnya ini kulit menangis malaikat maut. Dia berkata, ya Nabi Allah, padahal ini saya nyabut nyawamu ini paling ringan. Baru kali ini saya paling ringan nyabut nyawa dengan kamu. Lainnya itu enggak seringan kamu. Jadi bisa bayangkan Nabi itu cabut sakit kayak mana, dengan ibu bisa. Sudah, ibu jenengan gimana jawab? Ini Nabi Idris. Ya minta sama Allah ya Allah, ringankan sakaratul maut ya Allah. Berat itu Pak. Dia bisa bayangkan kambing hidup dikupas kulitnya itu kayak apa? Masih hidup loh. Seperti itu sakit hati itu semua orangnya itu. Itu selembut-lembutnya malaikat mencabut nyawa Nabi Idris. Dia merasakan seperti seekor kambing yang dikulitkan dalam kondisi hidup. Ini buat kita. Maka ketika dicabut nyawa roh itu, maka itu kan naik ke atas Pak. Betul Pak? Kenapa? Karena waktu itu terakhir keluarnya Allah. Maka mengikuti ruh naik ke langit. Maka berderajat ke atas. Apa kata Rasulullah? Tutuplah matanya setelah itu. Jangan perlu paham. Ini paling berat. Paling berat itu nyangkut roh. Itu paling berat. Ringan dan beratnya sakaratul maut tergantung amal jenengan. Ketika yang dicabut itu orang-orang beriman, dicabut dengan lembut. Ya Allah. Lembutnya ya Allah. Karena semua orang putus dari mulai kaki, ujung kaki sampai kepala terus, merembet, tarik terus. Orang cepet Pak? Betul enggak? Kan proses dinginnya kan enggak cepet Pak? Enggak setelah macam kabel kan mana? Kaki saya. Orangnya boleh ngomong gitu. Sekering mana? Sempul. Aduh. Kalau itu kayak ketuk pinggang. Kalau ini ketuk peteng, nah ketuk ini Pak. Kalau sudah sampai sini, itu udah menjelang saat sekarang kita. Itu udah sampai sini. Terakhir biasanya mulut itu buka. Mata dia saking sakit. Ketika dia orang mukmin, saya sampaikan, ketika roh yang dicabut rohnya orang mukmin, maka malaikat sudah pada ada malaikat mengambil kain yang dikasih minyak wangi yang sangat luar biasa, baunya wangi. Dan setelah malaikat mau mencabut rohnya, maka malaikat tadi itu langsung mengambil rohnya dan ditaruh di kain kafan tersebut. Bahasa kita kain kafan Pak. Kain yang berbau wangi sekali, bawa ke langit, tembus langit 1, 2, 3, 4 sampai langit 7. Cepat tuh Pak. Semua malaikat di setiap lapis langit berkata, bau wangi siapa? Fulan bin Fulan. Sebut nama yang terbaik. Jadi orang mukmin itu rohnya wangi. Kalau dicabut orang fasik, orang kafir, orang munafik, baunya busuk sekali, sebusuk-busuknya bau bangkai di dunia. Dan kain yang dibawa malaikat kain kasar Pak, wakat langsung seperti terus dulu kafir. Saat semua malaikat mengatakan, ya bisa ngomong itu, wah barang ini, mau banget, pulang. Jadi Pak, dari riwayat ini sudah menunjukkan jenengan tahu berhasil dan tidaknya nanti di alam kubur sama di padang mahsyar ketika malaikat mencium bau wangi atau bau busuk. Ketika roh jenengan wangi, nah itu aman. Itu baru ketahuan. Tapi ketika roh jenengan baunya busuk, roh kita punya busuk, itu alamat. Setelah ini bahasnya dilaporkan ke langit bahwa ini udah cabut nyawa Fulan bin Fulan. Di sebuah keterangan di kitab Riyadhus Shalihin juga di kitab Ihya Ulumuddin
Itu disebutkan bahwa sebenarnya 40 hari sebelum kematian kita, kan nama kita itu sebenarnya sudah tertulis dalam namanya Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha, Sidra itu kayak pohon bidara, pohon sidra. Nah, kayak pohon bidara, Muntaha itu tinggi, di langit ketujuh sana. Itu ada Sidratul Muntaha. Itu daun-daunnya itu sudah tertulis nama-nama manusia di bumi sampai hari kiamat. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi nama anak jenengan itu sudah tertulis semua. Nama jenengan tertulis semua. Nanti 40 hari sebelum kematian jenengan, godongnya tipu, daunnya jatuh. Mereka baca Mustafa. Maaf aja loh. Bukan masalah, bukan salah. Ini permisalan. Mustafa bin Rahmat. Alamat ini salah ya. Ini nggak mungkin keliru itu. Jadi 40 hari sebelum dia meninggal, mulai kita tahu karena godongnya tiba sih. Godong itu, ya kan? Lama kita ada berarti mau meninggal 40 hari. Maka pada saat itu jangan diawasi malaikat sejauh mata memandang. Ada di sini. Jadi orang mau meninggal itu kadang ada mengawasi itu Pak. Dekat malaikat itu. Orang mati ya diawasi Pak. Sekarang aja diawasi kita. Jadi kita aja diawasi sekarang. Malaikat banyak, lebih banyak dari kita. Dalam diri kita ada malaikat mukhafadhah. Ada juga korin. Salah satu itu. Kita cuma menjaga loh. Dua penjaga. Satu malaikat mukhafadhah yang menjaga kita ketika ada kebaikan. Yang kedua korin. Korin itu jin kafir yang menyertai kita saat kita lahir. Kecuali korinnya Nabi Muhammad itu muslim. Kalau korin jenengan sama saya kafir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mungkin saya sampaikan sedikit ya tentang korin setelah ini. Jadi lapor kok Allah. 40 hari itu udah ketahuan tuh, ini jatuh kan. Setelah Allah dilakukan kepada Allah dan Allah mengatakan tidak, kembalikan ke bumi. Kalau dia orang mukmin, kembalinya ke bumi. Kalau orang mukmin dilempar. Jadi inilah masalah hadis. Pada saat kita itu orang meninggal dunia sedang dimandikan, dikafani, disolatkan, itu rohnya di situ. Hadisnya ada itu. Dia melihat siapa yang datang melihat. Ujungnya nggak ngerti kan? Tapi rasa pokok. Dia melihat kita nggak melihat. Rohnya di situ. Masa sih Ustaz? Ada dalilnya soalnya. Bukti dalilnya saat mayat diangkat menuju kuburan jenazahnya, ya, roh itu kan mengikuti itu. Kalau dia rohnya orang mukmin, dia berkata percepat, karena dia tahu dia akan selamat. Tapi kalau dia orang kafir, takut dia mau dibawa ke mana? Apa kata Rasulullah? Semua makhluk bisa mendengar suara ini kecuali jin dan manusia. Kalau seandainya kalian mendengar pingsan katanya Rasulullah. Saking takutnya. Jadi kalau jenengan kepingin tanya sama selain jin dan manusia. Hewan. Cing. Benar. Kalau sama hewan, itu ada kok. Semua makhluk bisa melihat dan mendengar suara ini kecuali jin dan manusia. Itu kata Rasulullah. Ini berarti kan orang masih mengikuti kita. Jadi pada saat dikafani, disolatkan, dimandikan, di situ. Dia orang pasti sedih apa saja. Dia jelas siksa orang neraka. Yang siksa dia udah kita itu. Udah tahu karena baunya busuk. Kalau dia orang beriman, dia sudah senyum aja kan. Cepat-cepat deh. Ini kalau masih di situ tuh. Ini jangan dikira pada dengan takziah itu orang nggak lihat kan. Yang datang siapa?
sahabatnya datang siapa aja tahu, istrinya nangis tahu, anaknya nangis tahu, itu loh, tahu ya, tahu. Maka kemudian setelah dimasukkan ke liang lahat, saya cerita dikit saya singkat karena waktu juga. Ini dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu lubang yang menjorok ke arah barat kok di sini Pak. Itu lahat. Kalau tanahnya gembur, cepat longsor, gunakan syak itu terpaksa. Syak itu lubang tengah. Biasanya seperti itu seperti uang selain Islam itu biasa. Apa kata Rasulullah? Lahat untuk kami syak bukan murah. Tapi dalam kondisi darurat, seperti mungkin tanah itu cepat longsor atau mungkin bermasalah, boleh menggunakan syak. Saat mayat dimasukkan ke liang lahat, ditutup, dikubur. 7 langkah kita meninggalkan dia, itu roh dimasukkan lagi. Hanya Allah yang tahu. Roh itu dimasukkan ke jasad lagi dan dihidupkan. Adalah sempit ke murid, maksud kira iso. Itu kan logika jenengan. Allah itu nggak butuh logika jenengan. Allah nggak butuh logika jenengan. Pertanyaan saya cuma satu. Sekarang kalau jangan logika, sekarang ini mata, nih bisa lihat apa? Berwarna. Satu pertanyaan saya. Pisau ini bi, ada motongnya itu, pisau bener. Bentuknya, penglihatan aja nggak tahu jenengan. Siapa yang tahu untuk penglihatan? Kalau bentuk mata kelihatan ini penglihatan nih. Allah itu nggak butuh logika. Ketika Allah sudah berkehendak, logika itu kalah semua. Sekarang Rasulullah naik ke langit ke-7. Itu cuma semalam doang. Ya Allah. Padahal dalam Quran disebutkan kalau seandainya kalian menembus langit sampai 7, itu butuh waktu 50.000 tahun baru nyampe. Pakai alat apapun. Ya kan Pak? 50.000 tahun, bukan 50 tahun. Tengah-tengah jalan jadi kan meninggal bisa. Berangkat ke tengah jalan kalau bisa berapa terus? 50.000 tahun itu. Aku Rasulullah dengan izin Allah cuma semalam doang. Akal nggak berfungsi. Maka Allah memberikan dalam namanya buruk. Buruk itu kecepatan seperti kilat maksudnya. Ya, barpun. Ya. Itu tahu dulu. Makanya sampai batu yang digunakan untuk mulai naik itu keangkat atau misalnya. Terus kan keangkat nggak perlu dulu. Makin kencengnya talikannya memakat ini batu nih Pak. Ini batu gede. Sampai sekarang masih ngambang. Logika kan Pak ngambang batu. Itu nggak masuk logika. Tapi Allah nggak butuh logika jenengan saat Allah bekerja. Gitu. Sama dengan ketika dimasukkan ruh ke tiang lahat, dia dibangkitkan itu mentok logika kita. Maka coba penggali kubur ditanya saja. Penggali kubur yang sudah kubur yang digali kubur sudah lama itu. Pertanyaan saya cuma satu. Tulangnya ngumpul atau manjang ini Pak? Ngumpul. Padahal pertama selojok ini wah. Manjang ini tak bener Pak? Kudune sikile tulang sikile ning kono. Kudune ning kene, rangkane ning kene, silae tengkorake ning kene, tangan ning kene kudune. Aku saudari kudu semua menyaksikan ngumpul itu. Itu bukti ada bangkit. Itu bukti dibangkitkan. Karena saya dari kubur kalau percaya, belum. Kalau saya sudah menyaksikan, belum tenang. Jadi pengorak
Semua jadi satu umur ini. Ini nggak masuk akal. Oh bahasa ini. Nah itu ketika dibangkitkan ini fitnah yang paling berat. Ini fitnah kubur. Ujiannya cuma ringan, pertanyaannya sama. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur, masa dimasukkan roh, datanglah malaikat menanyakan beberapa pertanyaan. Gampang, jangan nggak perlu sekolah sampai tinggi-tinggi. Rumus kita keras nggak perlu. Ya, Allah nggak menanyakan, malaikat nggak menanyakan tentang masalah ilmu jenengan. Ya, nah usolnya nggak tekoi, nggak tekok. Ya, bisa mau kita orang itu gampang banget. Pertanyaan pertama gampang. Mana roh buka? Siapa rohmu? Gampang lah. Ujiannya bahasannya ujian terakhir kita tuh gampang. Ya, jangan nggak usah belajar ngomong-ngomong gitu. Siapa Tuhanmu? Kita Pak. Allah. Saya jawab sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa jawab. Karena di sana yang jawab bukan pakai ini nggak berfungsi akal. Lisan nggak berfungsi secara untuk ngapusi raiso. Yang bisa menggerakkan lisan kita itu amal kita. Maka Rasul mengatakan yang mengikuti itu 3. Satu, ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu. Yang kembali 2, ahluhu wa maluhu kembali nggak nemenin. Hartanya pulang dibawa sebagai warisan, keluarganya pulang ke rumah, tidurnya masing-masing, rebutan warisan. Yang menemani 1 kata Rasulullah, amalnya yang akan setia menemani dia di alam kubur. Itu yang bisa menjadikan dia mampu menjawab pertanyaan malaikat. Jadi jangan dikira gampang kalau sudah dibangkitkan, dimasukkan roh. Jadi kan kemudian pertanyaan roh buka gampang, tidak tergantung amalnya. Setelah jaringan mampu menjawab, ini kehidupan orang beriman, Pak. Jenengan akan dimasukkan ke alam barzakh, dapat nikmat sebelum nikmat surga. Jenengan bisa makan-makan di situ, bertemu dengan teman-teman lama. Maka di hadis Bukhari disebutkan, orang yang meninggal duluan itu dia akan menunggu temannya yang setia, yang saleh di alam barzakh. Contoh misalnya, seorang suami dan istri semuanya orang-orang beriman, ya, beriman. Kemudian yang istri meninggal duluan, misalnya, karena dia mukminah, dia orang yang beriman, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Kemudian dia dimasukkan ke alam barzakh. Jadi ini perpisahan sementara. Nanti tahun depan suaminya meninggal duluan, meninggal juga, gitu loh. Meninggal juga, ya, meninggal juga. Bisa menjawab pertanyaan malaikat, nanti ketemu mereka. Suami istri itu bisa ketemu kembali dan mereka bisa bersenang-senang di situ. Dan mereka menanyakan ketika istrinya sudah meninggal duluan, kemudian suaminya menyusul, mereka bertemu dan istrinya bertanya, Mas, kabarnya tetangga kita gimana sebenarnya? Kalau nggak percaya jangan tahu. Hadisnya aja itu, kabarnya gimana tetangga kita? Oh masih sehat, kalau udah tua sekarang. Itu. Misalnya di jamaah sini ada jamaah pengajian saya gitu aja, ada yang meninggal duluan, ya, hanya malaikat bisa jawab dia masuk ke alam barzakh. Tahun depan itu satu lagi jamaah meninggal dunia, bisa jawab pertanyaan malaikat karena beriman semua, bertemu di sana. Yang pertama meninggal itu tanya dia, Pak, kabar Ustaz pasti
tua lagi. Saya putih. Ini contoh gitu loh Pak. Kami masih sehat. Jadi orang yang terakhir meninggal dunia memberi kabar kepada orang yang meninggal duluan tentang kondisi orang yang ditinggal begini. Ya, itu kalau dengan bisa jawab pertanyaan mereka yang lain Gimana enggak? Dikebukunan itu kalau mereka itu dia sisa di alam kubur. Berapa penantian alam kubur sampai ke alam barzakh itu lama sekali. Orang yang beriman itu minta sama Allah, ya Allah percepat kiamat ya Allah supaya bisa dapat surga. Allah mengatakan sabar, belum terjadi kiamat, tunggu waktunya. Senangnya Pak. Ini orang kafir harus selesai dengan orang mikir gitu. Ya kan? Nah ketika malaikat Islam yang menjadi produk pertama, semua mati, hancur. Baru giliran trompet kedua, jaraknya berapa? 1000 tahun. Jangan dikira kalau dulu kita dapat pelajaran tiupan trompet Israfil pertama mematikan semua makhluk hidup di bumi. Tiupan kedua menghidupkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pikiran kita ditiup, sesuk ditiup. Nah, itu kan pikiran kita. Dulu pikiran kita kecil seperti itu. Padahal menurut riwayat hari ini ditiup, hancur semua makhluk. Sepi alam semesta 1000 tahun. Ketika semua alam semesta hancur, sepi, Allah berkata, Andal balik, Ainan mulkul akhir. Aku raja. Di mana raja-raja bumi sekarang? Di mana sekarang? Kata Allah. Mana yang pernah berkuasa sombong dengan kuasanya? Mana sekarang? Hadis riwayat Bukhari. Aku raja, di mana raja-raja bumi? Ini menunjukkan kalau itu kuasa. Ya hancur kayak gini, Allah langsung berkata, aku raja. Mana sekarang raja-raja bumi yang merasa hebat dengan tentaranya, hebat dengan kuasa, mana sekarang? Itu bahasa gitu loh Pak. Itu sepi 1000 tahun. 1000 tahun kemudian baru ditiupkan trompet kedua, menghidupkan dan masuk kepada masa. Kayaknya nggak selesai Pak. Saya cukupkan di sini aja. Ketika di padang mahsyar, yang pertama kali dengan menghadapi adalah bukan hisab. Apa Pak? Kisos. Jadi sebelum dengan masuk hisab itu jenengan dikisos. Kedoliman jenengan itu akan dikisos. Kalau di padang mahsyar, orang yang merasa terdolimi nanti akan menuntut di sana. Ketika aman jenengan banyak, jenengan bisa nyawa dengan amal itu. Ketika aman dengan sedikit, itulah orang-orang yang rugi kata Rasulullah. Bangkrut. Amal entek bunyau, orang yang tidak terdolimi, habis amal kita, pahala sholat kita habis, pahala puasa kita habis, pahala zakat kita habis, senutup siapa? Akhirnya apa? Dosa orang-orang yang terdolimi diambil oleh Allah, diberikan kepada kita. Habis amalan kita, tambah dosanya. Separkan ke dalam neraka. Itu yang kita khawatirkan. Termasuk hewan-hewan di situ kata kasir di padang mahsyar nanti ketika pertama kali itu hewan itu sudah dikisas loh Pak. Hewan itu dikisas juga, tapi habis itu jadi debu mereka. Karena hewan gak ketentuan surga dan neraka. Jadi bukan berarti singa makan kambing itu dikisas enggak. Karena itu bukan itu maksudnya. Ya, jangan pernah lihat contoh ada ayam jago bakal sendiri. Kalau temennya makan ladung ke tangan diri, itu dikisas nanti. Begitu, kambing tanduknya besar sendiri, koncolnya alat mangan, kelompok tanduk tangan diri itu. Nah itu nanti akan dikisas. Termasuk kita yang suka ngadu ayam, maaf, itu kisah sih Pak. Makanya minta ampun sudah tobat. Oh, itu kisah sih. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau jam 9 sama terangkan perjalanan roh sampai ke Sidratul Maaf ke Sirat itu nggak cukup. Suatu saat pertemuan lagi saya sampaikan. Amin. Perjalanan roh kepada masyarakat sampai masuk surga dan neraka. Saja mungkin ada khilaf, ada salah, ada kurang dari saya, benar semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa mempersiapkan diri
menuju sebuah kematian dengan amal yang banyak, amal yang soleh. Karena Jumat itu satu-satunya jenengan bisa terhindar dari siksa kubur dan terhindar dari siksa neraka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Bapak Ustaz Basri Suwarno saestu tasyawaru saged nambahi pangertosan sami tuduripun saged ngamalaken. Jawa nuwun nego mau titipan pengumuman saking takmir pilih binjang Kamis sore, Kamis tanggal berapa Mas? Kamis buri berarti di Kamis esok terus Kamis kita nggak boleh 13. tanggal 13 tanggal 13 Juli biasa pada sholat asar wonten kajian Kamis sore khusus kagem ibu-ibu insyaallah mangke Ustazah Putranda Dewi Purnamawati MPI temanipun fikih wanita Jawa sampun jam 09.00 pengawasan tunggu kita akhiri kita tutup kami wasana hamdalah sesarangan alhamdulillahirrahmanirrahim kunduripun darakat sugeng akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.